Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita memulai mata kuliah lagi setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, terjaga selalu, dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali dalam situasi yang lebih berbahagia. Baik, saudara sekalian, pada kelanjutan mata kuliah tentang perawatan kritis pada hari ini kita akan membahas terkait aspek psikososial pasien kritis dan keluarganya. Nah, tidak bisa dipungkiri setiap pasien, kalau saya ngomong sebelum era COVID, pasti pasien pada penunggu di rumah sakit dan tidak menutup kemungkinan ada yang menjenguk. Tetapi dalam era COVID ini otomatis akan sedikit berbeda atau malah sangat signifikan berbeda. Tidak boleh ada penunggu atau pengunjungnya dibatasi. Sehingga itu pun juga akan berdampak secara psikologis bagi pasien dan juga keluarganya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit intro. Nah, ini adalah gambaran tentang ICU, di mana ruang ICU itu suatu ruangan yang cukup menguras banyak situasi emosional, karena kita tahu seorang dimasukkan ruang ICU pasti dalam kondisi yang keadaan kritis sudah mengancam nyawa atau end of life, sehingga di sini butuh perhatian spesifik antara perawat pada pasien atau petugas yang lain pada pasien, dan itu berdampak kepada keluarga di sekitar pasien. Nah, inilah yang perlu diperhatikan sebagai tenaga kesehatan. Kita benar-benar memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga bisa tetap memperhatikan tentang kondisi keluarga pasien. Jadi disinilah kita memandang manusia bukan hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek bio, psiko, sosio, spiritual, dan kulturalnya. Oke, ini sedikit introduction. Kita next. Nah, hasil sebuah research, ya ini saya ambil dari sebuah jurnal, Indonesian Journal of Nursing, ya punyanya Undip, dengan nomor ISSN dan ISSN nya tersebut. Nah, jadi penelitian tersebut menyampaikan bahwa 50% pasien akhir hayat menghabiskan waktu terakhir hidupnya di ruang intensive care. Nah, berbagai macam ruang intensive care yang kita ketahui, ada ICU, intensive care unit, ada ICU, high care unit, kemudian ada CVCU, di mana pasien-pasien dengan kondisi kritis akibat penyakit jantung. Kemudian ada NICU, neonatus intensive care. Nah, ruangan-ruangan ini adalah ruangan di mana pasien-pasiennya adalah pasien dengan intensif, sehingga perbandingan antara pasien dan tenaga perawatnya adalah 1:1. Satu perawat adalah untuk satu pasien, dan dari itu maka benar-benar diberikan perhatian khusus pada pasien, dan juga tidak menutup kemungkinan keluarga pun juga dalam keadaan yang terdampak. Nah, sehingga itu lingkungan psikologis keluarga, fisik keluarga, kemudian kualitas hidup keluarganya sendiri sampai ke arah ekonomi pun juga terdampak. Nah, ini dia. Kemudian di sini pentingnya dukungan sosial bagi pasien di unit perawatan termasuk keluarga untuk mengatasi atau meminimalisir efek perawatan rumah sakit, sehingga dapat meminimalisir dampak efek dari perawatan atau hospitalisasi di rumah sakit. Nah, sehingga dampak-dampak tersebut bisa diperoleh dari input sensorinya. Nah, input sensori adalah suatu hal apapun bentuknya yang berasal dari luar, yang masuk melalui panca indera manusia yang digunakan untuk merespons stimulus. Nah, stimulus sendiri adalah sebuah rangsangan. Nah, rangsangan berasal dari semua yang kita tangkap melalui panca indera, suara, penglihatan, pengecap, dan sebagainya. Nah, kemudian peran perawat di ruangan kritis adalah mengendalikan stimulus pada unit perawatan kritis dengan cara
meminimalisir dampaknya. Contoh, pencahayaan yang cukup, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Kebisingan di ruangan tadi dapat dikendalikan sehingga pasien tidak menambah stres pasien dan keluarga. Nah, bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya, suhu udaranya. Nah, pasien atau keluarga yang berada di luar menunggu pasien pun juga diberikan fasilitas yang cukup sehingga keluarga pasien tetap bisa menunggu dengan kondisi yang sesuai dan nyaman. Nah, kemudian input sensori sendiri apabila sudah merangsang seseorang individu dapat terjadi dua dampak. Dampak pertama kehilangan sensori, yang kedua adalah kelebihan sensori. Kehilangan sensori atau istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai gejala yang terjadi setelah penurunan kualitas atau kuantitas sensori. Contoh, individu pasca atau sedang diisolasi dalam kurungan, dia mengalami keterbatasan suatu informasi, misal warga di luar, dia dalam keadaan yang menunggu bagaimana informasi tentang keluarganya yang ada di dalam ruang ICU. Itu akan menambah sebuah efek kehilangan sensori. Kemudian kehilangan persepsi ataupun pembatasan ruang gerak dan sebagainya, atau verbal dan sebagainya. Gejala kehilangan sensori, kehilangan kesadaran waktu atau disorientasi waktu sampai gara-gara efek rangsangan sehingga dia sampai lupa ini kapan, waktunya, bagaimana dan sebagainya. Contoh, misal saat kondisi COVID seperti ini. Efek pembatasan ruang, waktu, gerak dan sebagainya. Sehingga kita kadang mengalami terdisorientasi waktu. Tanggal merah pun kita nggak tahu sampai lewat. Nah, itu contohnya. Kita sudah mengalami gejala kehilangan sensori. Nah, kejenuhan, kebosanan. Nah, contoh yang gabut-gabut saat ini di rumah, pengen balik segera kuliah. Nah, itu contohnya, itu sudah mulai ke tanda-tanda masalah kehilangan sensori. Berarti Anda sebenarnya sudah mulai harus diarahkan. Muncul delusi, ilusi, dan halusinasi. Nah, di mana mulai gangguan proses berpikir, ya mulai ada gambaran-gambaran suatu ilusi, mulai gambaran halusinasi, kemudian ansietas atau rasa takut, muncul ada gelisah. Nah, di rumah sudah mulai gelisah, pengennya keluar saja, depresi. Nah, ini adalah efek terburuk apabila tidak teratasi, bisa muncul masalah gangguan kejiwaan sampai mengarah ke bunuh diri. Kelebihan sensori. Nah, efek dari stimulus yang kedua. Stimulus yang berlebihan di lingkungan unit perawatan kritis yang berdampak pada aspek psikologis. Stimulus tersebut dapat berupa contoh kebisingan yang terlalu berlebihan, cahaya yang terlalu terang. Nah, kemudian ruangan yang terlalu crowded dan sebagainya, misal seperti itu. Sehingga akan berdampak pada kondisi stres yang berjangka pendek, panjang, ataupun menengah. Gejala kelebihan sensori: tidak bisa tidur, merasa takut, mulai menarik diri, tidak mau keluar, mulai menyendiri, merasa tidak berdaya. Reaksi pembicaraan dengan tertawa ditunjukkan pasien. Contoh, dia mulai tidak nyambung, kekacauan mental, delusi, ilusi, dan halusinasi. Masalah psikososial pada pasien perawatan pada ruangan kritis atau pasien dengan keadaan kritis. Delirium, gangguan atau kelemahan kesadaran, perhatian, persepsi, memori, siklus bangun tidur, kekacauan pikir, dan keadaan emosional yang fluktuatif. Nah, delirium ini mulai tanda-tanda penurunan kesadaran. Efek dari obat bisa antihistamin, antiemetik, antidepresan, psikofarmaka. Infeksi otak bisa mungkin meningitis, ensefalitis, dan infeksi otak lainnya. Kemudian ada mungkin cedera kepala pasca seseorang mengalami kecelakaan, mengalami cedera kepala, benturan, dia akan bisa mengalami sampai pada, tergantung tingkat cederanya, bisa mengalami yang namanya penurunan kesadaran sampai arah delirium. Tumor otak, ya, menekannya atau meningkatnya tekanan intrakranial dapat berefek pada gangguan psikologis sehingga juga mengalami penurunan kesadaran. Kurang vitamin B kompleks. Kenapa vitamin B kompleks dapat mempengaruhi perubahan aspek psikologi? Contohnya delirium ini dikarenakan apa? Vitamin B kompleks merupakan vitamin yang berfungsi sebagai nutrisi otak atau nutrisi saraf, sehingga dapat mempengaruhi kinerja saraf, dapat mempengaruhi kinerja neurotransmitter, sehingga pergerakan listrik-listrik yang ada dalam saraf
antara saraf perifer dan otak pun juga akan terpengaruh kinerjanya apabila suplemen vitamin ini tidak tercukupi. Dan hipo atau hipertermia, kondisi suhu juga akan mempengaruhi seseorang sehingga kondisi labil emosi bisa terjadi. Gangguan hormonal, karena kita tahu hormon itu diproduksi oleh bagian dari dalam otak. Nah, beberapa hormon membangkitkan reaksi-reaksi tertentu, misal adrenalin. Nah, hormon yang dipengaruhi oleh kelenjar adrenokortikotropik hormon atau ACTH, apabila dia disekresi berlebih atau dia mengalami contoh pada kasus tumor otak sehingga terjadi sekresi hormon berlebih, otomatis akan merubah kondisi sikap ataupun perilaku seseorang karena terjadi stimulasi hormon berlebih, contohnya adrenalin tadi sehingga dia bersifat agresif sehingga terjadi hiperaktif, contoh seperti itu. Kemudian perubahan neurotransmitter ini adalah gangguan-gangguan gejala efek yang lebih mikro, di mana pada sambungan saraf, pada sinaps saraf terjadi gangguan listrik atau bisa dikatakan neurotransmitter ini adalah golongan-golongan kecil, ion kecil yang ada di dalam saraf, sehingga akan juga mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan kesadaran. Klasifikasi kategori gejala ada hiperaktif, hipoaktif, dan campuran. Hiperaktif sendiri agitasi, yaitu orangnya mulai tanda-tanda seperti kewaspadaan berlebih. Nah, agitasi ini seolah-olah seperti seseorang terbentuk sangat curiga, sangat istilahnya dia merasa terdorong untuk melakukan sesuatu. Dan halusinasi, delusi, ketidakstabilan emosi, delirium ini sering jumpai pada pengkonsumsi obat berlebih. Nah, bisa penyalahgunaan obat juga bisa terjadi. Hipoaktif, bingung, kurang perhatian, pendiam. Nah, sedasi di sini efek dari jadi dia seperti sakau. Nah, muka terlihat tegang, umumnya dijumpai penderita hiperkapnia ensefalopati hepatik. Artinya hiperkapnia ini kelebihan kadar karbon dioksida yang efek dari hepar yang mengarah pada batang otak sehingga nutrisi ke otak bermasalah. Campuran ada fluktuatif antara delirium dan delirium hiperaktif dan hipoaktif. Nah, ini fluktuatif kadang naik turun. Nah, sebagai contohnya adalah seorang yang bipolar. Kadang tiba-tiba bahagia, kadang-kadang tiba-tiba dia frustasi seperti itu. Manifestasi klinisnya mengalami penurunan kesadaran, seandainya ditutur dengan GCS menurun tingkat nilai GCS-nya, berkurang gagal perhatian atau gagal fokus. Nah, ini hati-hati yang sering gagal fokus, berarti dia arahnya mengalami penurunan kesadaran. Kemudian disorientasi nama, waktu, dan tempat, mudah marah, tersinggung, rasa takut berlebihan atau fobia, halusinasi visual, ilusi dan delusi muncul, gangguan siklus tidur, tremor tanpa dipengaruhi dengan kejang, nah, kemudian sampai dengan tremor jarang sertai kejang. Nah, kemudian ansietas. Nah, ini ansietas atau khawatiran, kecemasan atau ketegangan dalam diri individu yang terjadi ketika kebutuhan interpersonal akan rasa aman dan nyaman atau bebas dari perasaan tegang tidak terpenuhi. Sumber ansietas tidak spesifik atau tidak diketahui pada individu secara tertentu, sehingga dia hanya menggambarkan sumbernya masih sifatnya berada di luar jangkauannya. Dan itu maka sehingga di luar jangkauan ini tetapi dalam pikiran individu tadi. Nah, adapun tingkatan dari ansietas ringan berhubungan dengan ketegangan dan peristiwa kehidupan sehari-hari, menyebabkan seorang menjadi lebih waspada dan lahan persepsi meningkat sehingga dia lebih sensitif. Ansietas sedang pada tingkat ini, lapang persepsi terhadap lingkungan mulai menurun. Individu lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal lain. Jadi fokusnya hanya yang membuat dia menjadi cemas atau khawatir. Nah, pada ansietas berat, lapang pandang persepsi jadi sangat-sangat menurun. Individu cenderung memikirkan hal-hal yang sangat kecil dan mengabaikan hal lain. Individu tidak mampu berpikir realistis
dan membutuhkan banyak pengarahan untuk dapat melakukan fokus, sehingga dia mengalami masalah terkait fokus, sehingga dia hanya melihat atau memikirkan hal-hal yang membuatnya menjadi semakin khawatir. Yang terakhir adalah panik. Pada tingkatan ini, lahan persepsi sudah sangat sempit, sehingga individu tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberikan pengarahan. Pada keadaan panik terjadi peningkatan aktivitas motorik, tapi menurunnya kemampuan hubungan dengan orang lain, sehingga di sini terjadi hipersensitivitas sampai dia berlari, sampai dia teriak, sampai dia lost control. Nah, itu kondisi panik. Nah, ini tanda gejala ansietas. Pada kondisi regulatorinya ada palpitasi, denyut jantung meningkat, mual, peningkatan frekuensi nafas mulai terengah-engah, peningkatan frekuensi jantung seperti palpitasi tadi, tapi palpitasi tampak pada dinding permukaan dada, diaforesis atau keringat berlebih, ketegangan otot, vertigo, peningkatan tekanan darah, tremor. Nah, tremor tahu ya, tremor tangan atau tangannya gemetar, peningkatan keringat pada telapak tangan, gangguan tidur atau insomnia, sering berkemih karena respon saraf parasimpatis, dilatasi pupil, dan flashing atau istilahnya dia mulai berpikir yang disorientasi. Dan kognitif, perasaan khawatir, gugup, ketakutan, agitasi, kecemasan, iritabilitas atau sensitif, menarik diri, marah, regresi, ketidakmampuan berkonsentrasi, dia menjadi pelupa, kurang inisiatif dan motivasi perilakunya lebih arah menghindar, ketidakberdayaan atau kehilangan kontrol. Kemudian dia sampai pingsan, mulut kering, parestesi atau tidak dapat merasakan sensasi pada permukaan sensasi kulit, muntah, dilatasi bronkus, dan juga kelemahan. Kemudian pada bagian regulatori berpikir tentang masa lalu dengan masa kini, dia membandingkan sampai tidak bisa istilahnya tidak dapat lepas dari kondisi itu, menangis, kehilangan percayaan diri, merasa tegang atau euforia, nilai berlebihan, lapang pandang persepsi menjadi sempit, dan verbalisasi berlebihan atau ngomong yang tidak terkontrol tanpa ada lawan bicara. Nah, soal perawatan ansietas sesuai dengan diagnosa yang ada di standar diagnosa perawatan Indonesia atau SDKI, yaitu ada kecemasan atau ansietas. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan, tenangkan pasien, tenangkan lingkungan, situasikan menjadi lebih rileks, berusaha memahami kondisi pasien, berikan informasi tentang diagnosa dan prognosis tindakan, kaji tingkat kecemasan dan reaksi fisik pada tingkat cemas, sehingga kita bisa memang mengantisipasi. Kalau cemasnya sudah pada kategori tingkat lanjut sampai panik, berarti di situ butuh kolaborasi pengobatan atau pemberian obat penenang. Gunakan pendekatan sentuhan, temani pasien, mendukung keamanan penurunan rasa takut, karena pada di ICU keluarga otomatis berada di luar sehingga perawat bisa menenangkan pasien. Nah, dalam kondisi tertentu keluarga boleh masuk, tapi itu pun sifatnya sangat restricted atau terbatas. Kemudian sediakan aktivitas menurunkan ketegangan, misal ada sarana hiburan yang ada di ruang ICU apabila pasiennya masih kondisinya bisa sadar, kita berikan televisi contoh, tapi kebanyakan pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Bantu pasien mengidentifikasi situasinya, instruksikan kemampuan klien untuk menggunakan teknik relaksasi apabila pasiennya masih sadar, berikan pengobatan untuk memulihkan cemas dengan cemas cara yang tepat, yaitu kolaborasi pemberian obat-obat antidepresan ataupun obat anti cemas. Diagnosa kedua, ketidakefektifan coping atau kemampuan dalam mengontrol cemas atau stresnya tadi. Hargai pemahaman proses penyakit, sehingga setelah kita berikan edukasi tentang kondisi penyakit, ya kita coba evaluasi apakah memang benar-benar paham dengan kondisinya. Kemudian ajak untuk diskusi, dengarkan, jangan potong pembicaraan, gunakan pendekatan yang tenang dan memberikan jaminan. Artinya, saat kita melakukan diskusi, komunikasi, upayakan benar-benar kita menjadi pribadi yang bisa memberikan ketenangan pada pasien. Ya, jangan berikan suatu hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya menjadi non-maladaptif. Sediakan informasi faktual terkait diagnosis, terapi, dan prognosis sesuai dengan apa yang dialami pasien. Sediakan pilihan yang realistis tentang aspek perawatan diri. Anjuran pasien mengidentifikasi gambaran perubahan peran yang realistis. Jadi,
Di sini pentingnya memberikan informasi, karena seseorang yang kurang informasi kecenderungannya adalah cemas. Ya, karena dia nggak tahu apa yang terjadi, sehingga dia bertanya-tanya, sehingga dia mengasumsikan suatu kondisinya yang dialami bisa berefek. Kalau kondisi copingnya negatif, berefeknya dia memikirkan suatu hal yang negatif. Nah, sehingga kondisi ini akan memperburuk kondisi keadaan si pasien. Di situ maka pentingnya informasi yang sesuai dengan keadaan pasien harus diberikan. Nah, informasi yang sifatnya perawatan ataupun medis sesuai dengan kewenangan atau kompetensinya masing-masing. Nah, yang kedua kondisi yang bisa dialami di ruang ICU adalah depresi. Kelambatan aktivitas psikomotor yang ditandai dengan perasaan sedih, murung yang berkepanjangan, sampai episode psikotik dengan risiko bunuh diri. Etiologi penyakit kronik ataupun akut yang sifatnya parah, obat-obatan, ketidakseimbangan elektrolit, kemudian kehilangan atau grieving atau ada proses kematian dan sebagainya dari keluarga dan sebagainya. Tanda gejalanya pada regulatorinya, pada fisiknya, sakit kepala, insomnia, takikardi, peningkatan jantung, anoreksia, nafsu makan menurun, perubahan menstruasi kalau pada wanita gara-gara gangguan sistem hormonal yang terkait dengan kondisi psikologis, kognitif, agitasi, marah, menghindar, tidak pedulian, harga diri rendah, kehilangan minat perasaan, menarik diri, komunikasi buruk, dan ketergantungan dan ketakutan. Klasifikasi depresi, ada depresi ringan, berlangsung kurang lebih 2 minggu berturut-turut. Gejalanya bukan karena penyakit atau obat-obatan. Yang mengalami depresi ringan biasanya masih mampu menghadapi kesulitan dan melakukan aktivitas. Depresi sedang, depresi yang tidak mempunyai banyak gejala khusus, hampir sama dengan depresi ringan, hanya saja waktunya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan depresi ringan. Dan juga dia butuh bantuan untuk mengatasi masalah depresinya. Depresi berat hingga depresi parah, individu mengalami gangguan dalam kemampuan tidur. Jika sudah gangguan tidur, insomnia, gangguan makan, menikmati hal yang menyenangkan dia sudah tidak bisa menikmatinya, dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ini kondisi depresi berat. Nah, hal-hal yang perlu dikaji. Nah, satu, respon emosi klien terhadap diagnosa medisnya. Nah, bagaimana? Apakah dia cenderung sedih dan sebagainya, itu perlu dikocek. Kemampuan mengekspresikan perasaan sedih terhadap situasi, kita coba analisa. Upaya klien dalam mengatasi situasi, kemampuan dalam mengambil memilih pengobatan, persepsi dan harapan klien, dan kemampuan mengingat masa lalu. Jadi komponen ini kita bisa kaji, kita bisa analisis, sehingga kita bisa berikan asuhan secara psikologis yang tepat. Diagnosanya bisa muncul depresi, putus asa, kemudian menarik diri, kemudian juga respon peningkatan yang tidak kuat, pengingkaran yang tidak kuat. Nah, perencanaan tujuannya supaya klien dapat mengidentifikasi respon peningkatan terhadap kenyataan realitas yang sedang dialami saat ini. Nah, jadi tujuannya kita adalah supaya pasien mulai yang awalnya adalah fasenya. Kalau dalam fase bergabung kan ada mulai dari denial. Setelah denial dia mulai bargaining atau tawar menawar. Kemudian dia masuk fase selanjutnya, yaitu sampai dengan fase menerima atau acceptance. Jadi di sini peran perawat adalah bagaimana dia dapat mulai menerima dengan keadaannya. Kemudian klien dapat mengidentifikasi perasaan cemas, sehingga dia tahu saat ini cemas, berarti kemudian dapat melakukan apa yang bisa dia lakukan. Klien mau membina hubungan dengan keluarga dan petugas, sehingga dia dapat kooperatif dalam proses-proses tindakan asuhan ataupun pengobatan. Klien dapat menerima realitas keadaan dirinya saat ini dan tidak mengalami gangguan fungsi seksual. Intervensi, berikan kesempatan klien mengungkapkan perasaan, bantu klien menggunakan coping yang konstruktif, bagaimana apa yang harus dilakukan untuk menerima kondisinya, berikan informasi secara benar dan jujur,
bantu klien menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu dengan ruangan ICU. Kita orientasikan, kita jelaskan di sana dengan seperti apa, posisi keluarganya bagaimana, jam kunjungnya bagaimana, dan berikan penjelasan mengenai perubahan fungsi seksual dialami terhadap penyakitnya, karena ini merupakan kebutuhan dasarnya. Ciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan. Nah, ini kemudian dukungan aspek psikologis dan spiritual dan fasilitas bagi keluarga pasien. Nah, kondisinya keluarga pasien di ICU pasti stuck dan juga shock. Krisis psikologis keluarga pasien yang kritis komponen penting dari perawat karena memberikan dukungan pada pasiennya. ICU sindrom delirium. Respon stres di ICU rentang dari disorientasi waktu dan tempat sampai konfusi identitas. Sindrom ICU berat, halusinasi visual, suara, paranoid, dan delusi. Nah, sindrom ICU distress keluarga tidak dikenali atau berbahaya. Perubahan sindromnya sehari-hari dan kedepannya. Keluarga merupakan sumber informasi yang yang apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi rentan stres, sehingga perawat dan kesehatan lain memberikan dukungan aspek psikologis dan arahan yang jelas, termasuk arahan dari spiritual, bagaimana dia dapat berserah diri, bagaimana dia terus untuk tetap berdoa. Nah, itu harus diajarkan oleh seorang perawat, karena aspek-aspek ini sangat tidak pernah tersentuh. Kemudian stres keluarga, waktu banyak di rumah sakit, abaikan kepentingan pribadi, situasi yang menegangkan. Krisis. Anggota keluarga kehilangan kendali atas kejadian pada keluarga dan takdir, diperburuk dengan kurangnya pengetahuan masa depan. Nah, di sini pentingnya untuk edukasi saat pasien baru masuk. Keluarga mencari jawaban, perawat ICU tidak bisa memberikan jawaban pasti. Nah, ini akhirnya memperburuk. Perawat ICU, perhatian dukungan informasi asesmen untuk membantu keluarga melalui waktu yang menegangkan dan ketidakpastian. Sehingga dalam keadaan ketidakpastian ini, minimal perawat bisa meyakinkan untuk memberikan tindakan yang terbaik. Nah, tindakan terbaik dari rumah sakit dengan kemungkinan yang masih ada, ataupun menjelaskan sesuai dengan kondisi realitanya. Problem solving keluarga yaitu menentukan masalah yang saat ini dialami, sehingga kita perlu mengkaji, mengidentifikasi dukungan yang ada dari aspek apa yang bermasalah, apakah fisik, psikologi, sosialnya, atau ekonominya, sehingga kita bisa lakukan identifikasi. Berikan fokus pada perasaan, karena kondisi ini memang kondisi saat berduka, saat pasien ada di ruang ICU, termasuk keluarganya pun juga akan berduka. Mengidentifikasi langkah penyelesaian. Nah, di sini pentingnya keterbukaan antara keluarga terhadap tugas. Standar edukasi pasien dan keluarga, hal-hal yang perlu disampaikan. Penjelasan tentang rencana perawatan, dasar keselamatan dan praktik kesehatan, medikasi yang aman dan efektif, intervensi nutrisi. Nah, nutrisi yang diberikan pada pasien, kemudian peralatan yang efektif dan aman, kemudian teknik yang digunakan untuk membantu pasien tergantung dengan peralatan, misal pasien terpasang ventilator, CVP, dan alat-alat monitor lain. Nah, itu perlu dijelaskan pasien terpasang apa aja. Kemudian strategi mengurangi resiko jatuh, karena resikonya pasien otomatis intensive care, kan dia nggak boleh ngapa-ngapain. Di situ pentingnya, contoh ada keluarga yang mengunjungi, kita harus edukasi tentang resiko jatuh. Nah, itu tadi terkait materi tentang mata kuliah aspek psikologis pada pasien dan keluarga yang dirawat di ruang kritis. Nah, tadi ada penjelasan apa sih delusi. Nah, delusi itu adalah jenis gangguan mental serius yang dikenal sebagai psikosis, yang ditandai dengan ketidaksinambungan antara pemikiran, imajinasi, dan emosi dengan realitas yang sebenarnya. Orang yang mengalami delusi seringkali memiliki pengalaman yang jauh dari kenyataan, sehingga di sini seseorang yang mengalami bedanya beda dari halusinasi dan delusi. Ya, apabila kondisi
Kondisi di mana seorang mengalami hal yang tidak nyata itu ada delusi adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tidak terjadi, sedangkan halusinasi merupakan gejala saat indera mengalami hal yang tidak nyata. Jadi sama-sama tidak nyatanya, tapi delusi itu lebih ke arah imajinasinya. Nah, imajinasi bisa berbagai macam, tetapi kalau halusinasi, bentuk imajinasinya berdasarkan indera manusia. Nah, dia bisa mengalami halusinasi lihat, pendengaran, penglihatan, perasa, pengecap, dan sebagainya. Itu adalah disebut sebagai halusinasi. Sedangkan delusi, dia berimajinasi seolah-olah meyakini sesuatu hal, disebut sebagai delusi. Oke, baik saudara sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.